Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Ngoten niku. Wis Habib dipecah belah antara Habib sing sunah karo Syiah, mengko sing sunah dibenturake karo NU, NU ne ben benci karo Syiah, ben benci karo Habaib, Habaib diobok-obok ben benci karo NU ne. Nikilah hadza zaman. Hadza zaman. Hati-hati kula ngomong. Jangan mudah terpengaruh oleh hawa. Ujungnya napa? Kalau NU sudah bisa digoyahkan, NU bisa dihancurkan, itulah kerapuan NKRI. Ini bukan soal adab. Jelas ini bukan soal adab. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini adalah meluruskan kebenaran, dan kebenaran itu yang mengajarkan adalah guru-guru kita, dan termasuk yang mengajarkan kebenaran itu adalah beliau sendiri. Jangan memecah belah umat, jangan mau dipecah belah. Inilah ajaran yang justru yang beliau sampaikan. Karena saya mendapatkan ajaran dari beliau, inilah saya mengkritik beliau. Apa yang dilakukan beliau ini bisa memecah belah umat. Kalau ini dari seorang pemalsu makam dan sebagainya terus kita hapus, ya tidak. Sebagai murid saya tetap murid. Saya tetap murid. Tapi kalau ada guru melakukan kesalahan, melakukan tindakan salah, kita juga sebagai murid juga berkewajiban untuk mengingatkan. Karena apa? Karena ini menunjukkan kecintaan kita kepada guru kita. Inilah sebenarnya yang menjadi kewajiban kita. Kalau Anda semua warga muslimin diam melihat orang-orang yang mungkin katanya duriah Nabi, yang katanya ulama, yang katanya wali, tiba-tiba melakukan kesalahan, kalian diam, kalian apalagi sampai kalian benarkan, kalian ikuti. Kalian ini punya pedoman atau tidak? Tahu paham tentang kebenaran atau tidak? Seharusnya panjenengan semua para kiai-kiai itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sesimpel itu. Kita memang harus selalu husnudon kepada seseorang. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang janggal ditemukan. Saya awalnya juga husnudon sama Habib Lutfi bin Yahya. Sama, kita sama semua husnudon. Saya juga sampai kenapa saya ikut menjadi murid thariqah beliau, karena berawal dari husnudon. Tapi ketika sudah mulai ditemukan kejanggalan, ketika kita mendapatkan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa, apakah masih kita berhusnudon? Kalau memang tujuan mengkritisi ini untuk menunjukkan kebenaran, untuk mengedukasi masyarakat, justru ini adalah pahala yang besar. Justru Anda menjadi seorang murid yang taat, yang patuh kepada guru. Karena apa? Karena Anda tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh guru Anda, tapi yang Anda tiru, yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang benar dari guru Anda. Coba dengar cerita dari Gusmi ini, saya jadi teringat akan kisah Gusmi. Tapi yang jelas guru yang benar pasti akan memerintahkan, mengajak muridnya, mendidik muridnya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang benar. Ini kita sudah jelas-jelas bahwa ada penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh guru kita sendiri. Ya kita harus berani menolak, karena ini jelas akan merusak sejarah bangsa. Walaupun mungkin sudah ketahuan makam dan sebagainya itu dipalsu. Mungkin seandainya kalau beliau Habib Lutfi bin Yahya ini saat ini mau mengakui semuanya, memang beliau dibalik semua itu, saya yakin justru akan membuat nama beliau bisa naik kembali. Kalau beliau berani jujur mengatakan tentang siapa di balik itu semua. Pemalsuan sejarah, pemalsuan makam. Terus kemudian beliau meminta maaf dengan alasan ini dan sebagainya. Insya Allah nama beliau akan bisa, ya paling enggak, walaupun memang nama beliau sudah jatuh, tapi paling enggak tidak semakin parah, tidak semakin dalam kejaduhan beliau seandainya beliau itu mau mengakui. Karena apapun itu, kita terutama para santri, warga Nahdliyin, kita sebenarnya tidak memperdulikan siapa orang itu. Yang kita ambil, yang kita contoh tentu adalah ilmu dari orang itu. Walaupun misalkan Habib Lutfi itu memang pemalsu makam dan sebagainya, pemalsu sejarah dan sebagainya. Tapi kalau memang beliau itu berilmu dan ilmunya memang benar,
tentu pasti akan kami ambil. Saya sendiri juga menjadi murid thariqah beliau. Sampai sekarang masih saya amalkan thariqah beliau. Cuma ada hadarah-hadarahnya yang meragukan, saya hapus hadarah-hadarahnya. Tapi yang jelas ketika hadarah itu ditujukan, kita husnudzon. Ada yang saya hapus, tapi ada yang masih saya misalkan itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kan jelas sama semua, kepada Habib, kepada Abdul Hasan Asadili dan sebagainya. Ini tetap saya pakai. Karena apa? Ya ini juga diamalkan oleh ulama NU. Kita terus tidak memandang kalau ini dari seorang pemalsu makam dan sebagainya, terus kita hapusnya, tidak. Sebagai murid, saya tetap murid. Tapi kalau ada guru melakukan kesalahan, melakukan tindakan salah, kita juga sebagai murid juga berkewajiban untuk mengingatkan. Karena apa? Karena ini menunjukkan kecintaan kita kepada guru kita. Apa yang dilakukan itu memang sebuah kebenaran. Misalkan dalam keilmuannya itu memang benar, ya harus kita ikuti, kita hormati. Tapi kalau ada melakukan kesalahan, tindakannya yang salah, dan itu sangat berbahaya, kita harus berani mengumandangkan, berani berkoar-koar. Ini bukan su'ul adab. Jelas ini bukan su'ul adab. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini adalah meluruskan kebenaran. Dan kebenaran itu yang mengajarkan adalah guru-guru kita. Dan termasuk yang mengajarkan kebenaran itu adalah beliau sendiri. Jangan memecah belah umat. Jangan mau dipecah belah. Inilah ajaran yang justru yang beliau sampaikan. Karena saya mendapatkan ajaran dari beliau inilah saya mengkritik beliau. Apa yang dilakukan beliau ini bisa memecah belah umat. Saya mohon maaf kepada Habib Lutfi bin Yahya. Karena tindakan Habib Lutfi ini, kalau sampai melakukan hal semacam itu, justru akan semakin mencemarkan nama baik beliau. Dan ini yang paling berbahaya adalah bisa memecah belah umat. Sangat berbahaya sekali. Inilah yang seharusnya kita semua warga muslimin menyikapi hal-hal baik kepada ulama kita, guru kita, atau kepada Habib-habib. Kalau Anda masih menganggap mereka itu sebagai cucu Nabi, duriah Nabi, kemudian kalau mereka memang melakukan kesalahan, apakah kita tidak boleh mengingatkan, apakah kita tidak boleh mengkritisinya? Inilah sebenarnya yang menjadi kewajiban kita. Kalau Anda semua warga muslimin diam melihat orang-orang yang mungkin katanya duriah Nabi, yang katanya ulama, yang katanya wali, tiba-tiba melakukan kesalahan, kalian diam, kalian apalagi sampai kalian benarkan, kalian ikuti. Kalian ini punya pedoman atau tidak? Tahu, paham tentang kebenaran atau tidak? Seharusnya panjenengan semua para kiai-kiai itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sesimpel itu. Kita memang harus selalu husnudzon kepada seseorang. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang janggal ditemukan. Saya awalnya juga husnudzon sama Habib Lutfi bin Yahya. Sama, kita sama semua husnudzon. Saya juga sampai kenapa saya ikut menjadi murid thariqah beliau, karena berawal dari husnudzon. Tapi ketika sudah mulai ditemukan kejanggalan, ketika kita mendapatkan berbagai kejanggalan yang luar biasa, apakah masih kita berhusnudzon? Dan kalau seandainya kita diam, ini bisa membahayakan umat, bisa membahayakan masyarakat. Kalau kita tidak ikut membongkar, ada kejanggalan yang luar biasa ini. Coba bayangkan seandainya pemalsuan sejarah ini yang sudah jelas-jelas ini dipalsukan. Kita biarkan, kita masih husnudzon, oh ini benar. Bahwa misalkan Sunan Muria itu adalah putra dari Sunan Haji atau siapa ya, saya lupa. Ya maaf. Itu putra, itu padahal beliau Sunan Muria itu adalah yang dalam sejarahnya yang benar adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ini kan jelas ini diselewengkan diserakan. Kok masih saja kita husnudzon? Inilah perlunya kita juga perlu kritis. Dan kalau niat Anda, kalau memang tujuan mengkritisi ini untuk menunjukkan kebenaran, untuk mengedukasi masyarakat, justru ini adalah pahala yang besar. Justru Anda menjadi seorang murid yang taat, yang patuh kepada guru. Karena apa? Karena Anda tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh guru Anda, tapi yang Anda tiru, yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang benar dari guru Anda.
Coba dengar cerita dari Gusmi ini. Saya jadi teringat akan kisah Gusmi. Gusmi, ada seseorang yang ketika itu Gusmi bersama dengan murid beliau, seorang santri. Di situ Gusmi menawarkan sebuah minuman yang memabukkan. Ditawarkan kepada murid tersebut, ya mungkin di sebuah kafe atau apa. Nah, murid ini kemudian bimbang. Loh, ini kan haram. Ini kan minuman ini kan haram. Kenapa? Kok Gusmi kok memerintahkan itu? Kemudian si murid ini ingat bahwa ketika Gusmi melakukan minuman keras itu ternyata minuman itu berubah menjadi air dan sebagainya. Pokoknya ada cerita-cerita semacam itu. Nah, si santri ini ingat itu, kemudian dia mencoba memahami. Oh, ya kita minum saja. Saya kira-kira siapa tahu nanti minuman itu nanti berubah menjadi air atau apa ya. Ya intinya bisa berubah menjadi halal dan sebagainya. Intinya si murid itu seperti itu. Nah, akhirnya murid itu kemudian di antara bimbang dan ragu dia memilih untuk meminumnya dengan pertimbangan yang tadi. Tapi ketika kemudian minuman itu mau diminumnya langsung disemplak, tangannya dipinggirkan, ditampar oleh Gusmi. Santri itu langsung ditampar, diingatkan. Kamu ini murid apa? Ini kan jelas haram. Kenapa kak? Kenapa kok kamu minum? Walaupun itu yang memerintahkan seorang guru dan siapapun itu. Kalau ini haram ya jangan diminum. Inilah yang membuat murid tersebut kemudian tersentak. Ternyata Gusmi itu tetap memerintahkan. Adapun yang kita lihat kita tidak tahu kebenaran aslinya. Itulah yang tidak bisa kita tiru dari seorang yang mungkin kita melihatnya katanya. Tapi kita belum tahu perilakunya seperti apa. Seperti misalkan Gusmi melakukan ini dan sebagainya. Tapi yang jelas guru yang benar pasti akan memerintahkan, mengajak muridnya, mendidik muridnya untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan sesuatu yang benar. Untuk meninggalkan yang haram. Begitupun ketika ada hal semacam ini, kita sudah jelas-jelas bahwa ada penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh guru kita sendiri. Ya kita harus berani menolak karena ini jelas akan merusak sejarah bangsa. Dan ini tentunya umat Islam di Indonesia akan tidak ada harganya. Karena apa? Karena mereka sudah terjajah. Sejarahnya sudah diobrak-abrik, diganti. Pejuang-pejuangnya sudah diganti oleh mereka dari kalangan orang Yaman. Inilah perlunya. Ya, saya kira cukup sekian tanggapan atas sikap saya kepada Habib Lutfi bin Ilyas. Semoga beliau tidak melanjutkan hal-hal yang semakin merugikan untuk beliau sendiri ya. Semoga umat Islam semakin terkuatkan, semakin terjalin ukhuwah Islamiyah ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.